Apa kabarnya? Kalian masih di rumah kan? Perkenalkan, nama aku Agnes. Namaku Amel. Di sini kita akan bersekolah minggu bersama-sama, memuji nama Tuhan bersama-sama, dan mendengarkan firman bersama-sama. Kalian sudah siap untuk bersekolah minggu? Kalau sudah siap, mari kita berdoa dulu untuk memulai sekolah minggu pada hari ini. Aku hantarkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini, mari kita pujikan dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kalian masih pada semangat kan? Kalau masih pada semangat, mari kita pujikan Laskar Kristus, oke? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gak? Saya Laskar Kristus. Siap gak? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke teman-teman, kita akan memulai dan mendengarkan firman. Dan kita sebelum mendengarkan firman, kita akan menyanyikan Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, dan aku turut segala perintahmu. Ayo konco-koncoku, podo sekolah minggu, mengko ceritane endah, sing cerita yo Mbak Amel. Dadah. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Ya, tadi nama kakak siapa? Agnes, bukan. Agnes itu yang tadi. Saya ulangi ya, nama kakak Amel. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir cerita ini.
Buka telinga dan pikiran kami Tuhan, sehingga dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa serta kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan dalam Tuhan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Nah, cerita kakak hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Dibuka dulu Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, dilanjutkan Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Nah, dibuka semua, sudah. Kita lanjut. Sebelum lanjut cerita nih, kalian udah tahu belum sih cara hidup jemaat yang pertama itu seperti apa? Jujur, bukan jujur. Cara hidup jemaat yang pertama itu mereka suka berkumpul. Waktu dulu belum ada virus corona loh teman-teman, jadinya boleh berkumpul. Terus mereka berkumpul buat apa nih? Bukan buat main, mereka berkumpul untuk berdoa. Pertama untuk berdoa, kedua mengikuti ajaran para rasul, dan yang ketiga adalah mereka untuk berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah itu, coba diulangi lagi, apa? Yang pertama tadi, berdoa. Terus mengikuti ajaran para rasul, dan yang ketiga berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, teman-teman, pada kondisi seperti ini kalian juga harus berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Contohnya berbagi nasihat, berbagi harta, dan lain sebagainya. Nah, pada suatu hari itu orang-orang pada pergi ke bait Allah untuk bersembahyang. Waktu itu pukul 3 sore. Nah, mereka itu waktu di sana itu pergi ke bait Allah untuk bersembahyang. Jadi mereka rame-rame gitu. Nah, terus di depan gerbang indah bait Allah ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya teman-teman. Jadi lumpuh itu tidak bisa gerak sedikit itu sakit banget. Nah, orang lumpuh itu di depan gerbang itu untuk meminta-minta sedekah. Lah, pasti ada dari teman-teman yang berpikiran, loh, lumpuh kok bisa sampai di depan gerbang indah itu? Gimana caranya? Nah, si lumpuh itu dibawa sama keluarganya di depan gerbang indah itu untuk meminta-minta sedekah. Nah, setelah selesai, si lumpuh itu dibawa kembali untuk dibawa ke rumahnya. Nah, beberapa kali orang yang lewat di depan orang lumpuh itu, seorang ibu-ibu lewat meminta sedekah si lumpuh itu. Bu, kasihanilah aku. Nah, terus ada seorang bapak-bapak lewat, kasihanilah aku Tuhan. Lalu ada anak kecil gitu juga lewat, kasihanilah aku belum makan dari kemarin. Nah, terus apa yang mereka lakukan teman-teman? Mereka tidak peduli kepada si lumpuh itu. Mereka hanya melihat si lumpuh lalu melanjutkan jalannya kembali. Lah, waktu Petrus sama Yohanes lewat di depan si lumpuh tersebut, si lumpuh melakukan apa teman-teman? Iya, si lumpuh masih meminta-minta terus, minta sedekah. Minta sedekah. Nah, terus apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes? Petrus berkata kepada si lumpuh itu, lihatlah aku. Lalu si lumpuh melihat kepada Petrus dengan harapan Petrus akan diberi sedekah. Petrus melihati si lumpuh itu.
Lalu Petrus berkata lagi demikian, emas aku tak punya, perak pun aku juga tak punya. Tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh tersebut. Lalu berkata, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Lalu orang itu diajak bangkit. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Si lumpuh itu merasakan mujizat Tuhan. Lalu dia bisa berdiri dengan kedua kakinya yang kokoh. Dia membuktikan, kakiku. Lalu dia membuktikan lagi dengan cara berjalan. Kakiku. Jalan terus. Lalu melompat. Kakiku sudah kembali. Lalu apa reaksi orang yang ada di sekitar itu? Pasti kaget teman-teman. Kaget, terkejut, dan heran. Karena yang mereka lihat itu adalah si lumpuh yang meminta-minta sedekah di depan gerbang indah bait Allah. Si lumpuh yang diletakkan oleh keluarganya untuk meminta sedekah. Tetapi memang orang-orang tersebut melihat kalau si lumpuh sudah bisa berjalan dan melompat ke sana kemari. Nah, terus si lumpuh itu sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, sekian dulu teman-teman. Apa pesan yang bisa diambil dari cerita kali ini? Bukan jujur, bukan. Jadi yang pertama adalah taat dan setia kepada Tuhan. Terus yang kedua adalah suka berbagi. Nah, berbagi sangat dibutuhkan pada situasi dan kondisi saat ini. Karena saat ini, saat pandemi ini, banyak orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Jadi kita harus berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, sekian teman-teman cerita dari Kak Amel. Dadah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa Engkau berikan pada hari ini. Kita telah mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami untuk bisa berbagi kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Tuhan berkati kami, Engkau beri kesehatan buat kami semua. Engkau jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin dosa serta kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Gimana teman-teman? Kalian udah pada dengerin firman Tuhan yang disampaikan Mbak Amel kan? Apa pesannya dari firman itu? Apa? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah kita selalu taat dan setia pada Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar berbagi sesama tanpa membedakan apapun. Sekolah minggu ini akan berakhir. Sebelum berakhir, kita akan menyanyikan Saya Bergirang. Saya bergirang, saya bergirang, saya bergirang, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, saksikanlah cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang, saya bergirang, saya bergirang, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksikanlah cinta Tuhan. Siang malam
selalu sembahyang. Oke teman-teman, sekolah minggu kali ini berakhir ya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye-bye.